Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana selama kurang lebih 12 sampai 14 tahun. Kemudian juga membantu mata kuliah yang berkaitan dengan psikoterapi dan konseling di Fakultas Psikologi UKSW. Sesudah pensiun tahun 2016, saya sebentar membantu SCT Gereja Metodis Indonesia di Medan. Makanya tadi saya sapa teman sejawat saya yang atas pelayanan jadi dosen di STT GMI. Sesudah itu, saya pada umumnya lebih fokus membantu teman-teman Akpin sebagai supervisor pendidikan klinisnya ya di Yogyakarta. Juga ketika saya mengajar di Salatiga, saya tidak pernah meninggalkan dunia konseling. Saya membantu rumah sakit negeri untuk melayani teman-teman di rumah sakit, juga menangani HIV/AIDS, juga di Panti Wereda, juga di counseling center yang dimiliki oleh sebuah gereja di Salatiga. Kemudian pindah ke Jogja, masih melakukan konseling secara langsung, tetapi ketika HIV/AIDS saya lebih melakukan konseling dengan online. Dan saya pikir itu yang saya ingin kemukakan supaya Bapak Ibu yang belum mengenal saya mungkin lebih mengenal. Di samping itu saya juga menulis buku. Saya masih tetap mengajar. Base school saya di gereja, kok di gereja. Base school saya di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Jadi saya selalu masih mengajar, ya. Kadang-kadang ditanya apa saya punya INDN. Yes, sebagai dosen saya punya INDN. Kalau ada teman-teman dari IAKN Toraja, saya bersyukur meskipun di usia saya yang sudah makin tidak mudah, tetapi masih diperkenankan untuk mengajar. Di samping itu juga membantu teman-teman dosen di SCT atau Sekolah Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur atau INTIM di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi masih cukup sibuk, ya. Saya pikir itu sebagai pengantar, ya. Eh, Sebelum saya ke slide, saya ingin menjelaskan bahwa konseling psikospiritual adalah sesuatu yang baru. Kalau nanti adalah hal-hal yang saya kemukakan kurang pas, kita bisa diskusikan. Tetapi itulah perjalanan kehidupan saya, dan tentu sebelumnya dalam kurun waktu sesuai dengan perkembangan sejarah, saya memfokuskan diri pada konseling pastoral, ya. Saya studi dan pendidikan profesi di Amerika untuk S2 saya di Columbia Theological Seminary, dan juga di apa seperti dokter itu harus menjadi residen untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan praktek konseling pastoral. Dan juga saya menyelesaikan S3 saya di Amerika di Asbury Theological Seminary. Beberapa tahun terakhir saya sejak 10 mungkin 15 tahun lalu memang saya memfokuskan diri untuk menangani kasus-kasus kedukaan. Jadi kalau boleh dikatakan spesialisasi saya di bidang konseling kedukaan atau grief counseling, yang barangkali kasus-kasus kedukaan masih belum ditangani dengan baik di Indonesia, baik juga dari profesi medis, profesi perawatan, profesi medical social work atau pekerja sosial medis, ya. Dan itu menjadi satu gumulan saya. Mudah-mudahan akan makin banyak orang yang belajar tentang konseling kedukaan. Itu nanti bisa didiskusikan, ya. Saya mudah-mudahan tidak mengkorupsi semua waktu yang tersedia, ya.
tapi kalau boleh saya ingin share screen sekarang, Mbak Lina. Maaf, Pak Toto, tadi saya tidak mendengar. Bagaimana? Ya, saya mau share screen, mulai share Oh screen. ya, Ya, sudah Pak? sudah bisa share saya ya. Bisa Pak? Sudah? Bapak Ibu, teman-teman sepelayanan, apakah pendeta atau bukan? Ya, dengan flyer judul yang saya tulis sedikit, yang saya tulis di slide saya sedikit berbeda. Kalau di flyer terapinya dulu, kemudian di sini saya menempatkan konselingnya dulu. Nanti dalam proses saya akan jelaskan kenapa saya juga menggunakan konseling dan terapi. Ya, itu dua hal yang berkaitan tetapi sedikit berbeda. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sepelayanan yang sudah mengenal Akpin lebih mengenal Akpin. Bagi teman-teman yang baru yang belum mengenal Akpin akan juga mengenal Akpin. Akpin selalu punya program-program baik secara on-site maupun online yang berkaitan dengan konseling, bisa juga dengan konseling pastoral atau juga konseling psikospiritual. Tetapi sore hari ini saya ingin memfokuskan diri pada konseling berperspektif psikospiritual. Jadi pelayanan kita adalah konseling, tetapi perspektifnya adalah psikospiritual. Nah, itu sebagai satu apa ya, counter terhadap konseling yang berperspektif pastoral. Nanti akan saya jelaskan. Nah, tentu menjelang atau karena Akpin memiliki program utamanya itu kita juga akan sedikit memberi penjelasan di sana sini tentang program-program utama Akpin ya, tentang pendidikan profesi dan juga pendidikan yang untuk pendamping atau konseling non profesional. Mengingat tujuan tersebut, saya sedikit ingin menjelaskan tentang Akpin itu siapa, kemudian program utama Akpin itu apa, kemudian konseling psikospiritual itu apa, dan kita nanti akan lanjutkan dengan diskusi. Inilah sebagian pendiri Akpin, dulu AKPI, ya, semula bernama Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia atau AKPI, didirikan di Salatiga, di Geria Konseling Salatiga, ya. Itu sebenarnya oleh 6 konselor perempuan dan 6 konselor laki-laki. Pendiri AKPI dari seluruh Indonesia, ya. Dan juga asal usul gereja atau denominasi, kami ada yang Pentakosta pendirinya, GPDI, ada yang gereja Metodis, ada yang gereja Masehi Injili di Timor, Gemit, ada yang GPIB seperti saya warga GPIB sekarang sudah pensiun, ada gereja Kristen Jawa, kemudian gereja Kristen Jawa Tengah Utara, kemudian gereja Kristen Jawi Wetan, dan juga gereja Baptis. Jadi lengkap. Ada juga GJKI, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Jadi sejak awal kami adalah antar denominasi dan kami lebih suka tidak mengatakan kami tidak punya afiliasi khusus dengan gereja tertentu, ya. Kemudian karena berbagai pertimbangan dan juga khususnya kami memperbarui akte pendirian kami, karena ketika didirikan tahun 2012 itu kami masih menggunakan undang-undang yang lama. Dan kemudian
tahun 2023 kami atau 10 pendiri yang masih aktif ya menyetujui mengubah nama menjadi Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Karena kata pastoral memang sudah banyak dipakai oleh lembaga lain sehingga oleh Kemhumham kami dinasihatkan untuk menggunakan kata yang baru yang kalau bisa tidak dikaitkan dengan agama tertentu. Ini sesuai dengan undang-undang yang baru. Dan memang kebetulan sebenarnya sejak awalnya para pendiri AKPI yang sekarang menjadi AKPIN itu memang titik tekannya bukan pada pastoral tetapi pada psikospiritual. Untuk sementara karena sejarah kami waktu itu menggunakan kata konseling pastoral, tetapi sekarang menjadi konseling psikospiritual dan teman-teman kami yang bergabung dengan AKPI menjadi konselor psikospiritual. Inilah visi AKPIN, ingin mewujudkan manusia Indonesia yang sehat secara holistik dalam aspek biologis, mental, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan ini memang tidak mudah sehingga perlu perjuangan yang panjang. Barangkali sampai Tuhan Yesus datang yang kedua, visi ini juga belum, tetapi kami terus mencobanya. Saya pikir tidak akan saya baca semua. Yang kedua, kami berusaha menyediakan standar terbaik pendidikan profesi konselor di Indonesia, khususnya konselor psikospiritual, ya. Mengkaji beberapa organisasi yang sejenis. Mungkin kami memiliki program pendidikan profesi yang sudah lebih komprehensif. Nanti di akhir presentasi saya akan jelaskan itu. Core Counseling Value AKPIN. Kalau boleh jujur, kami mohon izin mengatakan bahwa sebagai titik tolak dari konseling yang kami lakukan, teman-teman yang sejawat yang hadir saya kira memahami ini. Jadi kami mulai dengan pendekatan client center, khususnya yang dikembangkan oleh Carl Ransom Rogers. Dan 5 kata kunci inilah berasal juga dari Carl Ransom Rogers. Care, kita peduli, memedulikan. Kemudian kita present, itu hadir. Kemudian kita yang ketiga listen to, mendengarkan, bukan hanya mendengar. Kemudian memahami dan menerima secara total atau secara holistik. Jadi keseluruhan apa yang kita pahami atau yang kita dengarkan, kemudian kita pahami dari orang yang kita dampingi atau kita konselingi, kita terima seutuhnya. Nah, di kalimat yang kedua itu hanya merupakan bentuk dari kata bendanya. Total care, total presence, total listening, total understanding, and total acceptance. Nah, salah satu pemikiran yang saya pikir cocok untuk konseling psikospiritual, saya mengutip atau saya bukan menerjemahkan tetapi mengambil dari pikiran-pikiran atau AKPIN mengambil dari pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh Carl Ransom Rogers atau Rogers. Acceptance is the solid foundation of change and growth. Jadi dengan kata lain, penerimaan baik dari konseli maupun konselor menerima dirinya sendiri secara otentik,
Itu akan menjadi dasar yang solid atau dasar yang kuat bagi perubahan dan pertumbuhan, termasuk juga sembuh ya. Misalnya dari sedih menjadi tidak sedih, itu perubahan. Ini program yang memang sejak semula dikembangkan di Akpin atau dulu Akpi, ya. Dulu namanya ketika kita menggunakan kata pastoral atau menggunakan diksi atau perspektif pastoral, namanya Pastoral Counselor Formation atau PCF. Kenapa kita tidak menggunakan kata pendidikan? Kita menggunakan kata formation atau formatio dari bahasa Latin. Kita masih mengikuti tradisi pendidikan konselor pastoral atau sekarang psycho spiritual counselor, itu masih mengikuti pola pendidikan profesi religius. Misalnya pastor, pendeta biasanya tidak menggunakan kata pendidikan, tetapi kata formasi. Nah, saya kira ini penting karena memang sebenarnya religious profession kalau di lingkungan Katolik nampak jelas pendidikan pastor, profesi menjadi pastor, pendidikan menjadi suster perempuan, dan pendidikan menjadi bruder laki-laki itu profesi mereka sebenarnya adalah profesi yang paling tua. Ini sejauh yang saya pahami. Bahkan kata profession itu juga berarti dari kata profes, di mana seorang uh, yang masuk komunitas kongregasi tertentu, baik itu pastor atau baik itu suster dan bruder, mereka profes, mereka mengucapkan janjinya untuk menjadi religious profession. Nah, di Akpin selalu di sana sini saya ditanya gelar apa ya waktu kita menggunakan pastoral tentu perspektif pastoral tentu gelarnya konselor pastoral, gelar profesinya. Ada juga yang menggunakan kata bahasa Inggris pastoral counselor. Semuanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Akpin atau dulu Akpi. Nah, sekarang menggunakan kata konselor saja. Meskipun sebenarnya kalau lengkap juga konselor psikospiritual. Tapi dipakai pendeknya KONS. Nah, ketika kita bicara mengenai PCF, kami mohon maaf menggunakan singkatan dalam bahasa Inggris sesuai dengan istilah yang sering dipakai di dunia internasional, ya. Jadi PCF ini terdiri dari kuliah intensif dan praktikum intensif, ya. Sebagai contoh, ketika saya menjalani pendidikan semacam ini, saya harus kuliah 1 tahun untuk menyelesaikan teori saya, atau lebih sedikit tergantung apakah sudah selesai atau belum. Kemudian saya harus menjalani praktikum intensif sebagai pegawai rumah sakit, magang atau residen namanya, selama 1 tahun. Kemudian kalau masih diinginkan bisa ditambah 1 tahun lagi. Nah, tetapi di Indonesia tidak mungkin melakukan hal itu sehingga waktu praktikum dilakukan lebih pendek selama 11-12 bulan. Jadi pada dasarnya asli dari pendidikan atau PCF ini tidak dipisahkan antara kuliah dan praktikum intensifnya, meskipun karena faktor tertentu seorang peserta atau partisipan dari PCF bisa saja hanya mengikuti kuliah intensif. Nah, program yang paling dekat, mohon izin saya ingin menjelaskan bahwa kuliah intensif
PCF angkatan ke-26 akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 31 Agustus tahun 2024 di Kampus 5 ya. Kampus 5 Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, dan itu tidak jauh dari Malioboro. Jadi kalau jalan kaki ke Malioboro, kampus ini hanya 5 menit. Kalau jalan ke Stasiun Tugu, stasiun besar di Yogyakarta, mungkin sekitar 10 menit ya. Ini yang ingin saya jelaskan. Nah, kemudian langsung ke praktikum intensif PCF angkatan 26 akan dilaksanakan pada bulan September sampai Juli 2025, sehingga mengikuti model aslinya yang dulu, yang angkatan pertama, kedua, ketiga, sampai sekitar angkatan 16 masih menggunakan pola yang sama sebelum adanya COVID. Jadi dengan kata lain, untuk menciptakan persekutuan, persatuan, fellowship, dan juga saling membantu, program online untuk pendidikan profesi ini tidak dilakukan lagi. Semua dilakukan secara onsite di Yogyakarta untuk sementara, atau di tempat-tempat lain bekerja sama dengan lembaga atau gereja tertentu yang memungkinkan. Ya. Pada waktu praktikum, sebagaimana pendidikan profesi semacam ini, seperti dokter, perawat, harus ada praktikum intensifnya. Praktikum bisa dilakukan di tempat pelayanan masing-masing dan disupervisi oleh seorang supervisor yang punya pengalaman konseling secara online dan onsite. Untuk angkatan 26, supervisi pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2025 dan pada bulan Juni. Ya, tempatnya nanti disepakati oleh peserta semua. Jadi tidak harus di Yogyakarta. Ya, sebagai contoh, angkatan 25 pada bulan Oktober nanti akan mengadakan pertemuan on-site-nya di Surabaya. Pertemuan on-site untuk supervisi kelompok biasanya dilakukan setiap minggu ya, ada juga kesepakatan mempresentasikan kasus yang ditangani, juga proses konseling yang dilayani oleh seorang peserta, yang dilakukan oleh seorang peserta. Ini buku pedoman yang akan dipakai di angkatan 26. Ada buku 40 teknik yang harus diketahui oleh setiap konselor. Ini akan diterima secara gratis, ya. Pengalaman selama ini, selama puluhan tahun, bertahun-tahun menangani teman-teman, rupanya kita mengalami sedikit kesulitan untuk melakukan theological reflection atau theological reflection. Nah, ternyata akhirnya saya mengunjungi perpustakaan pribadi Romo Madyo Utomo. Saya menemukan buku ini dan saya meminjamnya untuk saya copy, dan nantinya akan dibagikan bagi teman-teman yang mengikuti kuliah intensif dan juga praktikum. Ini akan menjadi pedoman dari teman-teman ketika membuat refleksi teologis. Kemudian buku yang cukup besar, sekitar 400 halaman, sedang diproses di penerbit, merevisi atau mengedit ulang buku yang sudah diterbitkan, adalah tentang atau berjudul Konseling Pastoral di Era Milenial. Nantinya buku ini karena sudah habis akan diganti dengan edisi 2024 dengan judul Konseling Psikospiritual Masa Kini, dan ini jauh lebih eksplorasi, ditambah di sana sini untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pemikiran-pemikiran baru di bidang konseling yang pada umumnya meskipun konseling pastoral
masih dipakai oleh sebagian pihak, tetapi secara internasional sekarang pada umumnya sudah menggunakan namanya konseling atau psikoterapi integrasi dengan spiritualitas. Ini ada beberapa istilah, tetapi kami akan memilih konseling psikospiritual sebagai judul buku ditambah dengan masa kini. Kita menginjak ke bagian ketiga supaya nanti banyak waktu untuk itu. Sedikit saya percepat. Sejak tahun 80-an sebenarnya saya sendiri tidak lagi menggunakan perspektif pastoral, tapi saya menggunakan perspektif pendampingan. Mohon izin kalau saya ingin mengemukakan bahwa istilah pendampingan pastoral atau pendampingan dan konseling pastoral itulah saya yang menciptakan pertama kali menggunakan istilah pendampingan itu sebagai pengganti dari pastoral, meskipun kadang-kadang saya masih menggunakan kata pendampingan dan konseling pastoral, tetapi itu karena memang pada umumnya gereja-gereja di Indonesia menggunakan istilah itu. Bahkan ketika saya mulai tahun 83 melakukan konseling ini, saya kira kata pastoral pun belum terlalu populer. Biasanya masih menggunakan kata poiminika atau pastoralia atau pastorat atau yang lebih populer adalah pengembalaan. Jadi, konseling psikospiritual dengan pengalaman perjalanan saya melakukan konseling, baik kepada warga gereja, baik kepada warga komunitas Kristen maupun tidak, dan juga dari sisi perjalanan memahami budaya-budaya di Indonesia dan juga budaya-budaya di luar negeri yang saya baca melalui buku-buku yang diterbitkan, saya pikir caring atau kepedulian itu bisa menjadi dasar dari konseling kita secara filosofis dan teologis. Dan kalau kita melihat caring, saling mempedulikan, saling menolong, saling menyembuhkan, itu adalah menjadi satu peradaban yang dilakukan oleh setiap kelompok manusia dimanapun berada, apapun asal usul etnisnya, warna kulitnya, model rambutnya dan sebagainya. Saya kira itu menarik bagi saya, ya. Dan tentu karena istilah ini saya temukan di rumah sakit ketika tahun 80-an, caring itu sebenarnya sudah dipakai oleh perawat. Kalau perawat, caring itu diterjemahkan sebagai asuhan, bisa juga kalau zaman dulu masih menggunakan kata perasat bahkan, tapi juga perawat itu dari kata caring. Oleh sebab itu kata caring bisa diterjemahkan juga sebagai merawat atau bahkan kalau profesinya keperawatan. Nah, tentu saya sebagai seorang teolog dan juga seorang pendeta tidak mungkin menggunakan kata asuhan pastoral. Karena itu sedikit lucu, ya. Karena ketika saya mulai pekerjaan di pelayan di rumah sakit, saya bukan orang tua pasien, orang tua keluarga pasien, orang tua staf rumah sakit, dan semua itu bahkan ada orang yang lebih tua daripada saya. Sehingga saya pikir tidak cocok kalau saya menggunakan kata asuhan pastoral atau asuhan apa, ya. Nah, sehingga saya menerjemahkan care itu menjadi pendampingan, dan itulah saya bersyukur sekarang hampir semua sebagian besar pihak menggunakan kata pendampingan itu. Nah, caring itu umum, ya. Boleh dikatakan memang caring itu adalah bagian dari kehidupan kita, baik
orang per orang tanpa pendidikan konseling, tanpa pendidikan profesi atau profesional, orang melakukan caring. Orang tua memedulikan anaknya, istri memedulikan suaminya, suaminya memedulikan istrinya, kakak memedulikan adiknya, adik memedulikan kakaknya, guru, dosen memperhatikan muridnya atau mahasiswanya. Dan pendeta dalam arti ini, gembala di jemaat juga memperhatikan warganya. Jadi kalau dikatakan mutual caring itu berarti based on hubungan sosial. Atau boleh saya katakan itu sebenarnya covenantal relationship. Relasi yang apa ya, yang covenantal, yang memang itu adanya harus begitu. Ya, itu. Nah, Nah, berbeda dengan konseling, tentu itu lebih profesional. Nanti akan saya sebutkan ciri-ciri profesional. Ya. Jadi, konseling psikospiritual merupakan runcingan dari caring secara umum tadi, pendampingan secara umum tadi. Kalau saya menerjemahkan sekarang sejak tahun 2000-an, tidak pendampingan tetapi bukan mendampingi tetapi memedulikan. Caring saya mulai switch sejak tahun 2000-an menjadi memedulikan. Nah, kalau begitu, konseling psikospiritual karena merupakan runcingan atau apa ya, penyempitan dari atau spesialisasi dari umum tadi, dari caring tadi, makanya sebenarnya konseling merupakan layanan profesional. Layanan profesional yang dilakukan oleh orang terdidik dan terlatih untuk melakukan profesional. Mohon maaf kalau Bapak Ibu pendeta, pendeta adalah juga profesi. Dan tentunya kalau belum dianggap profesi harus diprofesikan ya, diprofesionalisasikan, ada kode etiknya dan sebagainya. Ya. Dengan kata lain, pendeta tidak otomatis menjadi konselor karena itu dua profesi yang sejajar. Tetapi pendeta atau pastor di lingkungan Katolik atau sekarang pastor juga dipakai oleh banyak gereja di Indonesia, gereja-gereja baru yang akhir-akhir ini mulai populer, bukan berarti dokter, bukan berarti pastor, bukan berarti pendeta, bukan berarti guru di sekolah tidak boleh melakukan konseling. Boleh, tetapi itu menjadi nilai tambah bagi profesinya sendiri. Kalau dokter itu berarti menjadi nilai tambah bagi profesi dokterannya. Selain dia menolong secara medis, dia juga melakukan konseling. Atau perawat, pekerja sosial, guru di sekolah, termasuk pendeta di gereja atau jemaat. Sehingga ah, itu akan menjadi nilai tambah bagi profesinya. Sama seperti kalau saya misalnya pendidikan S3-nya teologi, bisa juga kalau saya tidak ditapiskan, saya tidak punya hak untuk mengaku sebagai pendeta. Mungkin saya bisa berkhotbah, tapi saya bukan pendeta karena saya tidak punya profesi pendeta. Kecuali saya ditapiskan menjadi pendeta dan sekaligus saya konselor. Jadi dengan kata lain, profesi saya adalah konselor, tetapi saya bisa berkhotbah karena kuliah saya, karena pengalaman hidup saya, tapi bukan karena saya uh, uh, karena profesi kependetaan saya. Dan saya kira ini perlu jelas karena profesi kedua profesi ini adalah uh, dalam posisi yang sama. Bisa di-mute-kan Mbak Lina atau Mbak Bekti yang mohon kalau ada pembicaraan tuh sedang rapat, tolong. Saya sendiri ikut di-mute, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ciri-ciri pertolongan profesional adalah pertama boundary.
batasnya jelas atau batasannya jelas. Sebagai contoh, kalau kita pendampingan secara umum, barangkali kita tidak jelas waktunya akan berlangsung berapa lama. Tempatnya kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan perkunjungan misalnya. Tetapi kalau itu konseling, tentu batasannya jelas. Batasan itu bukan hanya soal waktu dan tempat, tetapi juga tujuannya. Ya, ketika orang datang ke saya sebagai konselor, misalnya orang itu baru saja mengalami kecemasan yang luar biasa, tentu saya apakah langsung atau tidak langsung, implisit atau eksplisit, saya menjelaskan tujuannya dan kita sepakati. Sebagai contoh, kalau orang ini konseli saya sekarang mengalami kecemasan setiap hari atau bahkan setiap hari itu lebih dari satu kecemasannya, tentu misalnya kita sepakat untuk sementara, misalnya kalau setiap hari itu sekarang masih cemas dan bahkan itu mengganggu, mungkin kita ubah menjadi sekali kecemasan yang berat misalnya, jadi sekali seminggu atau bahkan hilang sama sekali, ya. Atau kalau misalnya orang mengalami serangan panik, ya kita menyemakati dengan konseling kita. Atau kalau orang itu punya konflik dengan suaminya, ya kita sepakat tujuannya sesudah pertemuan sekian kali konfliknya selesai atau ada jalan lain sesuai dengan kesepakatan. Relasinya formal itu bersifat kontraktual. Tadi misalnya saya katakan ya kita melakukan pertemuan 6 kali. Kalau 6 kali belum selesai masalahnya kita perpanjang lagi dan sebagainya. Teratur, berkesinambungan, sistematis, ada urut-urutannya, ada tahap-tahapnya yang jelas. Ya, nanti ini akan kita bahas semua. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, kita bisa teruskan percakapan kita di lain kesempatan, atau Bapak Ibu yang ingin mengikuti PCF, semua akan dibahas di dalam proses kuliah intensif sekaligus prakteknya. Metodis, mudah-mudahan betul ini ya, nomor 7 ya. Nah, metodis itu artinya ketika misalnya tadi saya menolong orang yang mengalami kecemasan. Saya menggunakan teori tertentu, pendekatan tertentu yang berasal dari teori tertentu, dan teknik tertentu yang berasal dari pendekatan tertentu tadi. Dan itu sudah terbukti efektivitasnya. Sebagai contoh, kalau orang yang mengalami kecemasan, misalnya saya bantu dengan melakukan relaksasi, dengan menarik nafas melalui hidung perlahan-lahan. Kalau mau diintegrasikan dengan pendekatan spiritualitas, misalnya saya lakukan ini ya untuk konseli, dan juga akan saya lakukan untuk saya sendiri. Misalnya ketika menarik nafas, tolong ucapkan, dilantunkan doa ya Tuhan, misalnya ya. Kemudian ketika konseli mengembuskan nafasnya melalui mulut, misalnya sesuai dengan pergumulan dia, ya Tuhan, misalnya ketika turun, tolonglah, dan diulang. Tentu tidak hanya cukup satu kali, diulang beberapa kali, paling tidak 3 kali, kita dampingi, dan mudah-mudahan itu bisa menolong ya, dan pada umumnya bisa menolong karena itu sudah dilakukan penelitian, dilakukan melalui pengalaman oleh banyak konselor yang lain. Dan akuntabel itu kode etik, jadi ada rambu-rambunya. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana, apakah saya bisa melakukan apa ya? Sebenarnya tidak ada alasan untuk memperpanjang konselingnya. 5 kali sudah selesai, saya perpanjang karena hanya dia cantik misalnya atau dia ganteng ya, itu tidak boleh. Atau sebagai seorang konselor ya, kadang-kadang saya juga melihat teman-teman apa betul atau tidak
konselor Akpin menjual sandal lewat online. Jadi orang bisa menimbulkan keraguan apakah dia ini penjual sandal atau dia konselor kan gitu ya. Nah, jadi ketika orang menghubungi dia, dia itu sebagai penjual sandal atau sebagai konselor. Nah, itu yang disebut dengan peran ganda. Pada umumnya teman-teman pendeta akan mengalami kesulitan pada awalnya ketika melakukan proses pelatihan konseling karena pada umumnya dia seperti masih memerankan sebagai seorang pendeta. Tadi saya sebutkan bahwa saya menggunakan kata konseling, kemudian terapi. Nah, di sinilah jawabannya. Jadi ketika kita bicara mengenai konseling, karena konteks, karena dasar kita adalah kepedulian, bukan hanya sekedar mengobati. Nah, kita sebagai seorang konselor bisa juga melakukan usaha pencegahan, prevensi. Dan di dalam istilah konseling atau psikologi, itulah yang disebut dengan psycho-education. Tentu karena Akpin menggunakan kata psikospiritual, tentu pendidikan tadi berperspektif psikospiritual. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang pendeta bisa menggunakan khotbahnya, homilinya, renungannya, mungkin menciptakan nyanyian baru, mungkin menciptakan doa baru yang bisa dipakai untuk misalnya kalau ada orang mau panik, pencegahannya bagaimana? Itu bisa dilakukan, ya. Nah, itu kalau pendidikan. Saya kira di gereja misalnya sudah selalu dikatakan suami harus mengasihi istrinya, istrinya harus mengasihi suaminya. Itu sudah jelas. Tapi pernahkah seorang pendeta melatih suaminya mengekspresikan betul cintanya misalnya? Atau jangankan soal cinta, kalau marah mungkin bagaimana seorang suami sudah tahu kalau salah harus minta maaf. Tetapi kita kadang-kadang melupakan bahwa itu tidak cukup diberitahu, harus dilatih. Kan begitu ya, dilatih. Nah, dilatih itulah yang disebut dengan enrichment. Hal-hal yang paling sederhana, ya. Em, ini menjadi apa? Menjadi persoalan kita di Indonesia ya. Kalau orang misalnya kita sudah duduk di bangku pesawat atau kereta, nah itu kalau di barat pasti kalau ada orang mau menyeberang, melangkahi itu bilang excuse me. Indonesia kan tidak, ya. Beberapa kali saya coba itu ada orang yang duduk makan di meja itu, kemudian jam makan tiba-tiba sama menyerbu. Padahal dia adalah meja dia, tapi tidak ada yang bilang, permisi, apakah kami boleh ikut makan di meja itu? Ya, ini contoh, dan itu berarti gereja atau konseling harus melatih itu. Bukan hanya memberitahu kalau itu apa melakukan sesuatu dan orang sudah duduk di situ itu harusnya permisi. Atau kadang-kadang saya di bis, ya waktu bis belum AC, saya sudah duduk lebih dulu, kemudian ada orang datang sambil merokok, itu pun dengan enaknya merokok. Harusnya dilatih. Kalau sudah ada orang duduk di situ, tidak merokok, dan saya akan merokok, boleh permisi, kan begitu. Nah ini tantangan pendeta laki-laki, mungkin juga sebagian perempuan ya. Nah, saya kira di sini, ini kan dan itu membuat orang merasa dihormati dan kita juga merasa lebih sehat. Nah, intervensi kalau mencegah itu sebelum peristiwa terjadi, ya. Nah, sebagai contoh orang tahu kalau merokok itu Iya, tidak Pak. sehat, tapi kan masih melakukannya. Nah, ada Dan di rumah, mungkin bisa diberitahu bahwa merokok itu tidak sehat, tapi orang juga harus dilatih untuk tidak merokok. Kalau orang sudah diberitahu tidak merokok itu lebih baik, kemudian sudah dilatih, ternyata masih ada kebablasannya, masih belum bisa berhenti. Kenapa saya menggunakan merokok itu karena contoh yang paling itu yang disebut dengan terapi atau
dalam arti sempit itulah konseling. Jadi intervensi itu adalah terapinya. Jadi salah satu skop, salah satu ruang lingkup dari konseling itu terapi. Makanya tadi saya katakan terapi itu lebih teknis, lebih sempit daripada konseling secara keseluruhan. Karena kalau Bapak Ibu, teman-teman sepelayanan membaca buku itu tentang terapi ini, terapi itu berarti fokus. Bukan pada pencegahannya, tetapi diajarin teknik-teknik tertentu untuk menolong orang yang mengalami kegoncangan kehidupan. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Ini yang sering banyak di lingkungan kita rancu. Jadi kalau intervensi itu adalah penyembuhan, kalau rehabilitasi itu adalah pemulihan. Kadang-kadang kita menggunakan kata pemulihan, padahal yang kita maksud adalah penyembuhan. Tidak apa-apa dalam bahasa sehari-hari. Tapi ketika kita menggunakan konseling, melakukan pelayanan konseling, saya kira dua hal ini perlu diperhatikan. Saya beri contoh di rumah sakit, orang sudah misalnya kakinya patah, sudah dioperasi, kakinya sudah disambung lagi dengan baik, sudah sembuh. Nah, sekarang perlu latihan jalan. Itu ada ahlinya, rehabilitasi medik atau perawat rehabilitasi medik. Itulah pemulihan. Itu pemulihan yang betul secara profesional. Jadi ini kadang-kadang ya, seperti orang di tadi, orang yang merokok harus didetoksifikasi, dibersihkan racun-racun nikotinnya sampai bersih. Yang tahu itu adalah dokter, pada umumnya adalah psikiater untuk membersihkan itu. Atau seorang yang kecanduan nira, misalnya tua atau kecanduan obat-obat lain, itu harus dibersihkan dulu, didetoksifikasi, dibersihkan racunnya supaya dia bersih, dia sudah sembuh. Kalau nanti nggak ada upaya rehabilitasi, dia kambuh lagi atau relapse lagi. Makanya ada rehabilitasi narkoba itu kan sebenarnya sudah bersih kalau memang masih bisa dibersihkan. Karena beberapa kasus orang yang ketagihan rokok, ketagihan yang lain itu tidak bisa dibersihkan karena sudah stadium 4 atau mungkin levelnya sudah E atau F bahkan, ya itu nggak bisa dibersihkan karena sudah masuk di saraf, ya. Dan itu rehabilitasi supaya tidak kambuh lagi. Kalau orang sudah dibersihkan racun nikotinnya, kemudian di konselingnya, dia punya komitmen untuk sembuh. Mungkin kalau tidak ada rehabilitasinya, misalnya dibuat dalam kelompok, saling berjanji, kelompok sel atau komsel atau kelompok-kelompok yang dilakukan oleh gereja sebenarnya bisa dipakai untuk rehabilitasi supaya orang itu tidak relapse lagi, ya. Kalau orang-orang di rumah sakit jiwa, misalnya yang mengalami gangguan jiwa berat, itu ada rehabilitasinya juga. Biasanya rehabilitasi itu di semacam ada pelatihan, pendidikan untuk keluarga, supaya kalau pasien di rumah sakit jiwa sudah pulang, itu bisa ditangani dengan baik. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kemarahan seharusnya terjadi supaya dia tidak relapse lagi misalnya, ya, mimpi-mimpinya dan sebagainya. Itu rehabilitasi, ya. Sekali lagi dalam bahasa sehari-hari boleh kita pakai sedikit campur antara penyembuhan dan pemulihan, tetapi ketika kita menggeluti konseling tentu dua istilah ini atau diksi ini harus kita pahami betul, bisa, ya. Ini sekedar keterangan dari tiga lingkup, ruang lingkup atau skopa dari tadi, ya. Gitu. Tadi sudah saya kemukakan, saya pikir secara sempit konseling psikospiritual adalah psikoterapi yang memperhitungkan aspek mental
Mental itu berarti kognisi, pikiran, emosi, itu perasaan dan perilaku atau behavior. Ya, secara terintegrasi dan menggunakan sumber daya keduanya, artinya menggunakan sumber daya mental dan spiritual untuk menolong orang sehingga berubah. Tadi saya beri contoh orang yang mengalami panic attack menjadi tidak panic attack. Bukan hanya dia berhenti panic attack-nya berhenti, tapi dia juga bertumbuh misalnya. Bertumbuhnya misalnya dia bisa memahami apa yang menjadi penyebab dari panic attack-nya. Kemudian ketika penyebab atau pemicu muncul itu, dia seharusnya bagaimana menanganinya sebelum itu betul-betul menjadi panik, ya, berfungsi maksimal. Artinya orang-orang yang berkebutuhan khusus tentu satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, sebagai contoh menangani anak yang berkebutuhan khusus, mungkin tujuan konselingnya hanya supaya dia bisa mandi, supaya dia bisa sikat gigi. Nah, kadang-kadang pengalaman saya di pusat-pusat semacam ini, ya, anak-anak berkebutuhan khusus, dia sudah dilatih secara secara fisik bagaimana sikat gigi. Tapi ternyata untuk melakukan sikat gigi itu tidak mudah karena ada hambatan psikologis. Bahkan mungkin kognisinya nggak jalan. Ya, nah ini hal-hal yang sederhana. Pengalaman saya di rehabilitasi medik, bahkan hanya melatih orang yang semula operasi kemudian jalan pun itu harus ada konselingnya supaya proses pemulihannya itu cepat, ya. Atau mungkin juga misalnya orang-orang yang yang mengalami kedukaan misalnya. Bahkan pengalaman saya mendampingi ibu-ibu yang belum siap untuk punya anak, melahirkan bayi, kadang-kadang kelahiran bayinya itu bisa menimbulkan panic attack dan itu berulang-ulang. Dan bahkan beberapa kali saya menemukan, saya juga kadang-kadang aneh, orang yang bayinya lahir ternyata dia kambuh skizofrenianya atau penyakit gangguan mentalnya yang berat. Pengalaman saya juga tidak jarang seorang suami yang berselingkuh itu misalnya mulai ketika usia 40 dan ketika istrinya punya anak atau punya bayi kecil. Dan ini kan sesuatu yang harus nanti kalau pengalaman saya orang berselingkuh itu bisa terjadi kambuh lagi, ya. Kalau kambuh terus itu bisa menjadi ketagihan berselingkuh baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki, eh, kalau tidak bertumbuh bagaimana mencegah ketika akan terjadi lagi, itu bisa juga dia jatuh lagi ke perselingkuhan. Pengalaman saya orang bercerai bisa 3-4 kali bercerai dan menikah lagi. Kalau selebritis itu menjadi lifestyle, ya. Mungkin juga ada masalah-masalah psikologisnya. Berdaya dan bermakna, artinya dia berdaya. Berdaya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menolong orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Bermakna tentu secara teologis kita harus mengkaitkan proses konseling kita dengan komitmen misalnya hidup suci, komitmen doanya lebih kusuk, komitmen yang lain-lain secara spiritual, saya kira juga harus dikembangkan. Nah, itu kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan eksistensial, menggunakan sarana iman kita untuk menolong orang lain. Kembali, ya, sorry, tadi kepencet. Oke. Mengapa eh, Akpin memilih konseling psikospiritual? Salah satu alasannya adalah bahwa dengan paradigma yang baru, kalau saya boleh katakan di sini, ternyata aspek mental dan aspek spiritual itu ada bagian-bagian tertentu yang overlap.
Ya, ini maaf ya kalau mungkin teman-teman bisa setuju dengan saya atau tidak, ya. Nah, di dalam pengalaman misalnya mental, misalnya anak yang baru saja lahir ternyata langsung dipanggil oleh Tuhan. Dan itu kan dia kecewa, kecewa kepada dirinya sendiri, mental. Ternyata itu juga sangat dekat dengan spiritual. Dia merasa mengapa Tuhan memberi harapan palsu. Harapan yang sudah mau lahir, sesudah lahir ternyata langsung meninggal. Ini kasus konkret ya, yang tadi pagi dibicarakan misalnya. Mohon maaf kalau ada teman yang tadi kasusnya dibicarakan ya. Nah, ini contoh konkret. Atau marah. Sebenarnya karena dia mengalami kecelakaan, dia marah kepada orang yang menabrak. Dan orang yang menabrak itu tidak tahu. Bisa juga dia menjadi marah kepada pendetanya karena pendetanya tidak pernah mengunjunginya. Jadi marah secara mental bisa juga berkaitan dengan marah secara spiritual. Marah bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi padahal saya menjadi orang yang selalu menolong gereja, aktif di gereja dan sebagainya. Contoh yang paling sederhana, mungkin ketika orang mengalami persoalan, dia tidak bisa konsentrasi pikirannya. Nah, otomatis ketika dia di gereja, tidak bisa konsentrasi juga mendengarkan sapaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu salah satu tip, mohon Bapak Ibu Pendeta kalau menyampaikan firman ketika orang mengalami kedukaan, apalagi kedukaannya terjadi secara mendadak itu khotbahnya tidak usah panjang-panjang dan tidak usah yang sulit-sulit. Karena itu orang sedang tidak bisa konsentrasi. Konsentrasi secara mental, tapi juga konsentrasi secara spiritual. Itulah sebabnya, ya. Nah, inilah pemikiran saya. Ada wilayah tertentu, unsur-unsur tertentu secara mental yang tidak sama dengan unsur-unsur wilayah tertentu secara spiritual. Bisa berbeda. Tapi ada juga yang sama. Wilayahnya sama. Tadi saya beri contoh yaitu. Nah, sehingga sebenarnya eh, psiko atau mental, psikologis bisa juga ditangani secara terintegrasi dengan persoalan-persoalan spiritual. Ya, ini menjadi satu subsistem tersendiri dari aspek mental dan aspek spiritual dari kehidupan kita. Nah, ada tokoh lain yang disebut dengan Profesor David Banner mengatakan bahwa Profesor David Banner tadi kalau melihat pergerakan dari bawah, dia mengatakan itu sama. Jadi antara aspek mental dan spiritual, menurut Profesor David Banner, Bapak Ibu bisa nanti cek di internet, siapakah who he is, Profesor David Banner, dia mengatakan bahwa, sorry ya, bahwa antara aspek mental dan spiritual itu tidak berbeda. Jadi dia mengatakan dalam bahasa Inggris, in our inner world, di dalam kebatinan kita yang paling dalam, there is no psychological and spiritual compartment. Jadi menurut Profesor Banner, di pengalaman kita yang terdalam, dari batin kita yang terdalam, dan itu banyak orang ahli yang mengatakan itulah tempatnya dari God spot, ya, apa semacam tahta Tuhan yang ditanamkan kepada setiap manusia ketika diciptakan, ketika lahir, kalau sekarang. Nah, itulah menurut David Banner itu tidak ada bagian psikologi dan bagian spiritual. Semuanya berhimpit rapat. Nah, dua alasan itulah mengapa Akpin sejak pendiriannya menggunakan istilah
psikospiritual meskipun dalam sejarahnya menggunakan pastoral. Ini harus saya percepat, saya kira. Nah, dan kembali lagi, menurut pengalaman saya, eh, dua guru besar, misalnya kalau Bapak Ibu bisa melihat, Derek Titbol, dan menurut penelitian Andrew Purves, seorang teolog pastoral di Amerika dan di Inggris, dia mengatakan bahwa perspektif menggunakan pastoral itu untuk sekarang sulit dipahami oleh orang muda. Ya, kadang-kadang saya coba ke cucu saya membawa gambar ini, saya membawa gambar ini, mana yang lebih jelas? Lebih enak ini dongkong, dia bilang akung kan, kakung di sini, ya. Kalau kalau karena anak-anak muda sekarang dengan dunia digital itu nggak tahu itu kiasan, mungkin juga mama papanya nggak pernah mengajari menggunakan ketesan sehingga lebih ini, ya. Itu sebabnya juga saya sedikit mengurangi kata kasih, karena kasih itu kan terlalu filosofis, ya. Nah, sebagai contoh, ketika cucu saya mau pulang ke Jakarta, saya bilang, Cuk, namanya Niwa. Niwa, nanti tolong eh, bersama apa Eyang Putri naik kereta. Nanti tolong kamu jangan melupakan ya bahwa kamu tugasnya adalah mengasihi utimu. Dia pikir kalau mengasihi itu berarti ngasih sesuatu konkret. Ya. Karena itu mengasihi itu terlalu filosofis. Tapi kalau saya bilang, tolong ya nanti utimu dipedulikan, kamu harus peduli. Ya nanti kalau naik saya tuntun, saya angkat kalau perlu. Nah itu konkret. Makanya saya menggunakan kata care daripada kata kasih. Nah memang ada beberapa pandangan bahwa kepedulian itu kan berasal dari kasih. Dan itulah tulisan dua guru besar tadi, sehingga itu mendorong saya juga alih-alih menggunakan kata penggembalaan, shepherding perspektif secara teologis, saya lebih menggunakan kata caring. Nah, nah ini akan kita bahas kalau Bapak Ibu semua mengikuti PCF Angkatan 26 atau mengikuti acara-acara lain, admin yang lain. Nah, ketika kita menggunakan pastoral, perspektif pastoral, titik telaknya itu kan pertama-tama pada tugas dan jabatan pastor. Jadi dari diri sendiri, seorang pastor harus punya tugas penggembalaan. Tadi saya membaca, ya. Nah, salah satu fungsi pastor adalah melayanikan firman, menggembalakan, mengarahkan jemaat supaya tidak masuk neraka. Itu ya tadi saya baca di ada khotbah. Ya. Dan itu kan berarti dari sendiri, dari pastor sendiri. Nah, ketika kita bicara mengenai psikospiritual, titik tolak konseling saya adalah pada konseli, bukan pada saya. Pada konseli yang memiliki aspek psikologis dan spiritual atau mental dan spiritual. Nah, ini mungkin bukan 14 satu, ini masih keliru ya yang betul tadi. Harusnya 33, 34 atau berapa ya? Saya ubah nanti. Mohon maaf kalau itu ya, sorry. Screen, oke, sorry. Kepencet ya. Mm-mm. Oke, ini masalah teknologi. Tadi sampai keliru nomor tadi ya. Oke, ini harusnya 35. Tadi sudah saya betulkan. Kok masih ada slip nih? Oke. Ya. Nah, mohon maaf ini harusnya 3 depannya ya. 38 atau nanti tolong Bapak Ibu ubah kalau menerimanya. Ya. Nah, jadi sebenarnya posisi perspektif pastoral itu di tengah. Ya.
melengkapi pelayanan pastoral yang mungkin kurang memedulikan aspek psikologis. Nah, sekaligus juga melengkapi ini ada sisi kanan, ada sisi kiri, dan sisi kanan. Sisi kanan itu terlalu teologis, lupa psikologisnya. Sedang sisi kiri, seorang psikolog, seorang psikiater, seorang konselor sekuler, barangkali terlalu menekankan psikologi dan aspek sosialnya, tidak memperhatikan aspek spiritualnya. Sehingga posisi dari konseling spiritual adalah di tengah, melengkapi ujung paling kanan dan melengkapi ujung yang paling kiri. Nah, kadang-kadang psikiater, psikolog merasa bahwa aspek spiritual itu tidak berguna, tidak perlu diperhatikan. Tugas dia pokoknya psikologi. Sedang pendeta yang terlalu ujung kanan mungkin memikirkan psikologi itu adalah dari dunia sekuler. Jadi tidak perlu diperhatikan. Nah, posisi psikospiritual ada di tengah dari ujung paling ujung paling kiri dan ujung paling kanan. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya hanya ingin menggambarkan sedikit ilustrasi. Ini salah tempatnya, misalnya ya, yang pendeta ini harus di kanan dan yang psikolog itu harus di sebelah kiri, yaitu. Jadi kita ingin mengintegrasikan dua perspektif yang sangat psikologis ditambahin dengan spiritualnya, yang sangat teologis atau sangat rohani dilengkapi dengan psikologinya. Nah, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ternyata waktu saya sudah lebih ya dari yang diberikan kepada saya oleh Mbak Bekti atau Mbak Lina. Kalau gitu saya stop share saja. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi. Langsung saja. Saya Pak. Silahkan Ibu Ernida Sinura. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Dalam kenyataannya sulit kita membedakan mana konseling, mana penggembalaan. Ya. Lalu bagaimana Bapak memetakan itu? Yang mana konseling, yang mana penggembalaan? Dalam konteks Alkitabiah tentu kita mengatakan penggembalaan. Tapi mungkin realnya mendaratnya konseling. Jadi gimana Pak membedakannya teknisnya? Terima kasih. Tergantung tentu kalau Ibu sebagai pendeta ya bisa penggembala dan konseling. Tapi apakah Ibu juga seorang konselor? Kan bukan. Kalau tidak kuliah konseling dan kemudian mendapat profesi konselor kan begitu. Ya. Nah, perbedaannya bisa saja dari penggembalaan, contoh yang paling sederhana perkunjungan. Kan Ibu, perkunjungan biasa bertemu dengan orang yang sakit. Nah, ternyata tidak cukup dengan doa, tapi harus ada intervensi psikologisnya. Nah, kemudian apakah Ibu terlatih untuk melakukan itu? Tidak. Kan begitu sebenarnya. Nah, kalau tidak harus melengkapi diri atau mungkin kalau kasus yang ringan tidak kompleks bisa ditangani oleh Ibu pendeta sendiri. Tapi kalau sudah kompleks saya kira pentingnya merujuk. Nah, itulah pentingnya sebenarnya di gereja juga harus mengembangkan pendeta yang betul-betul konselor, apa ya bahasa Belandanya, befuh teologinya, befuh psikologinya, diintegrasikan Ibu. Ya, oke, contohnya kalau saya beri contoh, tadi kan saya beri contoh, kalau saya pendeta doa ya sudah doa, tapi mungkin doa itu kan tidak dikaitkan dengan pergumulan dia sebagai sebuah teknik dari konseling. Tadi saya beri contoh, mungkin alih-alih saya Bu, mari kita berdoa, saya persilahkan dia sendiri yang berdoa. Berdoa kan tidak harus diucapkan, berdoa kan juga bisa silensium, ya, silent. Ini contoh sederhana. Jadi alatnya bisa sama, tetapi cara menggunakannya kita berbeda. Nah,
Jadi contoh sederhana Ibu ya, saya gembala, saya pendeta mengunjungi warga jemaat. Oh ternyata masalahnya lebih berat daripada yang saya bayangkan. Ya, mungkin saya harus menggunakan intervensi spiritual sekaligus psikologis. Nah tentu karena saya dilatih ya itu. Nah alih-alih saya berkhotbah, saya menanyakan Ibu, kalau Ibu mengalami peristiwa ini, Ibu ingat nggak cerita di Alkitab? Bukan kita yang berkhotbah. Kalau gembala kan saya langsung berkhotbah, Ibu. Contoh sederhana kan. Kadang-kadang kita memberikan hiburan-hiburan katanya. Tapi mungkin hiburan itu nggak cocok. Nah, dengan pendekatan psikologis, spiritual, kita sebagai konselor, atau kita melakukan konseling, meskipun kita ada konseling, bagaimana kita menggunakan doa, bacaan Alkitab, alih-alih saya yang menjelaskan, dia yang menjelaskan misalnya. Karena menggunakan teknik tertentu sesuai dengan teori psikologi tertentu. Itu, Ibu. Nah, itu penggembalaan bisa menjadi titik masuk ke konseling. Baik, Pak. Konseling itu berarti menangani kasus yang kompleks. Kalau penggembalaan barangkali menangani kasus-kasus yang kurang kompleks, kalau saya boleh katakan begitu, Ibu. Iya, baik Pak. Saya sedikit lagi mohon di penjelasannya. Kalau kita berkunjung, kan itu normatif, barangkali tidak terjadi apa-apa, ya sekedar si hello mengunjungi. Tapi kalau kita tahu memang dia ada case, mungkin sedang dirundung masalah atau duka, kita juga pasti mendarat sesuai dengan kebutuhan dia. Intervensi dengan wisdom yang mana, Ibu? Kalau misalnya kita temukan dia broken, lalu kita kan akan mendarat juga ke sana dengan konteks dia. Artinya Konkretnya bukan apa, Bu? sekedar Konkretnya coba. Konteksnya bukan gimana? Apa yang Ibu bukan. katakan waktu itu? Nah, pertama saya akan tanya kepada beliau, Oke. apa yang kamu rasakan? Oke. Lalu memangnya apa masalahmu? Akarnya apa? Oke. Nah, kalau sudah ketemu akarnya, menurutmu kamu tahu nggak kira-kira apa yang Tuhan mau darimu? Itu Ibu Jadi sebagai gembala, karena langsung iya, Alkitab. iya, Nah, saya cari akarnya, saya suruh dia jawab sendiri ya. supaya dia sendiri yang mendikte dirinya gitu. Walaupun saya punya perbekalan persediaan untuk menenangkan, meneduhkan dia, tentu dengan ayat-ayat firman Ya, ya. Tuhan. Tapi saya korek dulu dianya, itu teknis yang saya lakukan sampai dia ketemu akar masalah dia dan dia jawab sendiri. Dari Kalau mana sumbernya dia di menenangkan konseling diri. itu pertama-tama tidak mengkorek masalahnya, Ibu. Aha, Nah, aha. mendengarkan, Oh ya, mengeluarkan perasaan-perasaan negatifnya. Ibu kan langsung masalah. ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya pengembalaan dan konseling itu hanya soal level dan bagaimana kita menggunakan alat-alat intervensi. Kalau Ibu tadi jelas pengembalaan karena Ibu langsung ke Alkitab kan, maaf ya. Uh-uh. Kalau konseling harus jalannya tidak ke situ dulu. Ini contoh sederhana Ibu ya. It's a matter, itu hanya persoalan level. Nah, tentu Ibu bisa saja melakukan konseling, tapi Ibu bukan konselor. Seperti saya kalau tidak pendeta, saya bisa berkhotbah, tapi saya tentu diucapkan di warta jemaat bukan pendeta, tapi Pak Toto, kan begitu. Ini contoh sederhana. Itu. Gitu Ibu. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama anak Inang. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Halo, Baik, Bapak, izin saya. silakan Ibu dari Gemit ya. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk sabar izin sedikit. Terima kasih Bapak untuk waktu saya belajar bersama pada saat ini. Saya mau mempertanyakan Bapak tentang ketika kita misalnya ada pada
posisi sebagai konseling untuk merasakan apa yang dirasa, mendengar. Tentu kita tidak menghakimi, tapi kita menemukan perspektif di dalam cerita mereka. Tapi kemudian yang menjadi persoalan perspektif mereka itu berbentur dengan kode etik, misalnya. Berbentur dengan kode etik, lalu kira-kira apa yang harus kita sampaikan setelah kita merasakan apa yang mereka rasakan dan mendengar secara aktif apa yang mereka sampaikan. Terima kasih Bapak. Bisa lebih konkret Ibu, kode etik itu kode etik yang mana? Misalnya dengan kebetulan saya dengan mahasiswa misalnya Bapak. Dalam hal ini dengan mereka ada persoalan kode etik kemahasiswaan, lalu kemudian tentu secara lembaga itu sudah aturan itu sudah harus mereka lewati. Tetapi pada kondisi batin mereka tentu sedang bermasalah dan mereka mencari untuk menyampaikan rasa mereka. Nah, posisi kita pada saat itu apakah hanya merasakan apa yang mereka rasakan, mendengar, tidak menghakimi, lalu kita memberi jalan keluarnya pada tahap yang mana? Bukan memberi jalan keluar, tetapi membantu mereka untuk melihat persoalan dari perspektif yang berbeda atau tetap saja memberikan mereka menemukan perspektif mereka sendiri. Ini kan Ibu biasanya itu kan berlaku di asrama ya. Kadang-kadang kan kita ini kalau kita bekerja di satu lembaga, sebenarnya kan kita punya peran ganda Ibu ya. Misalnya kita sebagai dosen dan kita terikat pada kode etik tertentu. Nah, saya belum mesti kalau lebih konkret saya bisa memberi ya. Kan bisa itu menjadi peran ganda, itu yang menyulitkan kita sebenarnya. Atau guru BK di sekolah yang kadang-kadang murid-murid itu melihat dia sebagai satpam bukan sebagai guru BK. Benar. Dia memarkan diri sebagai guru dan sekaligus sebagai konseling. Nah, tentu kalau saya tidak bisa menjawab dengan persis karena kasusnya tidak jelas ya, artinya tidak lebih spesifik. Tetapi saya kira kita bisa saja menolong dia untuk melihat perasaan-perasaan misalnya kalau boleh diberi contoh konkret Ibu, pelanggaran kode etik itu kode etik yang mana? Misalnya Bapak ini kasusnya mahasiswanya hamil dan harus menikah, kemudian untuk mengatasi persoalan kehidupan ini dan dia ada pada kode etik ya harus menikah begitu, kode etik menikah, tapi masih ada persoalan-persoalan yang secara keluarga yang harus dia atasi, sementara ada pada kode etik lembaga misalnya dia sudah harus menikah dan seterusnya. Jadi apa ada kode etik yang dikeluarkan lembaga kalau hamil harus menikah, Ibu? Saya kira itu bukan kode etik, kebiasaan mungkin ya. Oh iya, artinya misalnya seperti itu Bapak maksudnya. Jadi posisi kita ada di mana? Posisi kita kalau mau tadi yang saya kemukakan ya posisi kita ketika orang itu tadi hamil ya kita mendengarkan perasaan-perasaan yang muncul sebagai seorang mahasiswi kemudian hamil itu yang harus ditampung dulu Ibu. Ya kan? Nah, kemudian perasaan-perasaan apa yang mengganggu dia dan sebagainya. Nah, tentu kemudian juga kita menggali yang menelusuri kalau saya menggunakan itu ya menelusuri peristiwa yang di balik itu dan sebagainya. Nah, kemudian tentu kita mengambil yang disebut melakukan intervensi menggunakan pendekatan tertentu menolong dia untuk mengambil kesimpulan sendiri. Kode etik tidak saya kira Ibu bukan kode etik mungkin itu kebiasaan atau perintah gereja atau apa ya. Nah,
Sehingga dialah yang mengambil keputusan apakah dia mau menikah atau tidak. Itu kalau konseling, Ibu. Ya. Kita Ya, sebagai konselor bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, termasuk pertimbangan sosial, pertimbangan kehidupan, bagaimana nanti dan sebagainya. Itu harus dikelola bersama, dibicarakan bersama, sehingga dia dengan bebas mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Kan begitu. ya, Kalau mau ini, apakah dia mau terus menikah atau tidak? Atau menunda pernikahannya? Nah, itu kan, itu Ibu, kalau dari sisi konseling. ya, Kita sebagai konselor bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan mungkin etis, bukan kode etik, Bu, ya. ya, Itu. ya, Ya. Bagaimana tanggapan masyarakat nanti kalau itu kita diskusikan bersama dan dialah yang mengambil keputusan dan juga bagaimana orang tuanya kan itu. Dan tentu tugas kita juga memberikan pandangan-pandangan, memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau menikah positifnya ini, negatifnya ini, kalau tidak menikah positifnya, negatifnya ini. Saya kira itu juga disesuaikan dengan kondisi budaya atau apa Bu, perilaku budaya lingkungan masing-masing. Jadi kalau ada pertimbangan etis, pertimbangan dogmatis, pertimbangan peraturan gereja, itu kita kemukakan sebagai sebuah pertimbangan. Kalau kita mau melakukan konseling. ya, Kalau penggembalaan mungkin beda, ya kan itu. Itu Bu bedanya. ya, Menarik Ibu, ini kasus yang biasa terjadi. ya, Pak. Begitu Ibu Selvi, jawaban kalau tidak memuaskan mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita bisa diskusikan lagi. Atau Ibu Jenny mau memberi penjelasan ini yang sama-sama orang Gemit. Sudah hadir Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak Toto. Selamat Selamat malam malam. Ibu. Saya pantau Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Waktu kita masih sekitar 15 menit sampai jam 7. Ya, ayo Pak Toto ada Ya, dari Medan silakan ini. Pak Marudut. Iya, saya menarik tadi tentang milenial yang Bapak angkat tadi. Sepertinya bahasa simbol-simbol tidak nyambung lagi dengan mereka, kan begitu. Tapi usul Bapak tadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang milenial saat ini harus konkret, kan begitu. Betul. Iya, nah itu jadi apakah pendekatan-pendekatan konkret seperti itu, misalkanlah dalam kegiatan setiap hari bagi mereka begitu, supaya mereka bisa mandiri. Kalau zaman dulu kan ya bisa dengan nasihat-nasihat gitu. Itu Ya. gimana kita Pak bisa bisa menghubungkan antara masa kita dengan masa remaja sekarang ini supaya bisa nyambung gitu Pak. Ini saya melucu Pak ya. Saya tanya kepada cucu saya, itu dulu apa? Bapak saya, nenek apa kakek buyutmu itu untuk menyekolahkan saya ini sampai membanting tulang. Cucu saya bilang, Pak, kan kalau tulangnya dibanting kan rusak. Itu bukan karena dia bodoh. Kan contoh sederhana Iya, Pak ya itu. iya. Nah, itu harus jalan memutar dulu. Saya kira dalam 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 pemahaman teologi kita itu apa ya istilahnya simbol-simbol itu tidak ditempatkan di depan tetapi sebagai sebuah proses refleksi nantinya Pak. Nah, itu. Jadi bukan bukan ujuk-ujuk di depan ya, bukan tiba-tiba ayah itu seperti ini loh, nah, itu seperti apa itu. Nah, ya kadang-kadang cucu saya mendengarkan percakapan dengan ayahnya, saya itu kerja keras. Kan ayah enak, nah berangkat kantornya naik mobil. Dulu Akung jalan kaki dari kampung. Jadi dia nggak kebayang itu Pak ya. Nah di dalam proses kemudian saya pikir sesudah kita tangkap dan sebagainya,
Ya, sebenarnya kita bisa juga mengemukakan kiasan-kiasan, tapi kiasan itu harus dimunculkan dari diri sendiri dalam proses konseling loh Pak, bukan dalam percakapan sehari-hari Pak ya. Nah, itu Ya, maksudnya. Jadi sampai dia menemukan makna teologisnya di akhir proses. Mungkin membutuhkan pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Dan saya kira itu apa istilahnya bahasa-bahasa metafor tadi, Bapak yang studi teologi ya, itu nanti di belakang tempatnya, jangan langsung di depan, mungkin dia nggak paham. Nah, jadi bisa saja mulai dari image tadi dengan proses, oh itu loh yang dimaksud tadi itu, bahwa ayahmu itu kerja keras, bukan keras dalam pengertian. Nah itu anak-anak milenial sekarang begitu Pak, itu ya. Jadi makanya tadi saya beritakan, coba ada nggak cerita di Alkitab yang menggambarkan pergumulanmu di situ kan? Itu bisa nanti itu sebagai sebuah kesimpulan sesudah proses selesai, Pak. Itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak mengabaikan itu, tapi jangan ditempatkan di awal apa pergumulan itu. Itu maksudnya, Pak. jadi terbalik Pak ya. Jadi Terbalik, Pak. kon- Kalau kalau iya, kita konfliknya. Iya. Ya, tadi malam Dan kita bahas itu Pak ya ada mbak-mbak. Oh kalau gitu waktu dulu itu saya seperti Yakub dan Esau Pak ya. Itu dari dia menggambarkan jalan dari itu kadang-kadang ribut soal siapa mau ambil pisang dan dibawa ke siapa. Itu kan sederhana Pak, anak orang kampung. Oh ternyata saya dulu seperti Yakub Pak yang merebut hak kakak saya, selalu ribut dengan kakak saya. Karena saya nomor dua, meskipun perempuan, saya harus berjuang. Itu kan. Ini contoh sederhana kan. Jadi itu menggabungkan antara itu. Gitu Pak. Dan oke Pak, ketika makasih di Pak. depan, dia nggak masuk, tapi di belakang dia cerita sendiri. Oh jadi kalau gitu Alkitab jujur ya, jujur saya bilang. Ibunya membela Yakub, ayahnya membela Esau sampai ibunya ikut bersekongkol kan gitu. Oh, jadi saya tanya, dulu dulu ibu membela siapa? Aneh. Eh, Ibu membela kakak saya yang laki-laki, bapak membela saya. Jadi kadang-kadang habis pulang ribut. Nah, contoh sederhana Pak ya, itu kan jadi simbolik. Cerita tadi menjadi, akhirnya, kalau gitu saya seperti Yakub Pak ya, kakak saya seperti Esau kan gitu. Jadi itu kan image Pak sebenarnya. Tapi itu di depan nggak mungkin, baru terakhir itu, sesudah proses. Jadi sebagai sebuah kesimpulan dari refleksi teologis. Itu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, Tutup. sama-sama. Ya, ya. Silahkan, siapa lagi? Apa ada di chat, Mbak, yang tanya? Saya Pak, mungkin Pak Ayub. Silahkan, Pak Ayub. Ya Ameka. Pak, Amheka atau Ameka, Pak? Amheka Pak dari Kupang. Amheka. Oke, sorry, Pak. Ya, Ya, maaf. ya, ya. Saya mau tanyakan hubungan antara konselor yang profesional sama gereja, Bu. Kalau yang terjadi pada jemaat, kemudian nanti akan ditangani oleh konselor mungkin yang bukan pendeta. Kemudian dengan gereja itu batasannya sampai mana supaya mereka bisa bekerja sama untuk menangani mungkin ada jemaat yang mengalami permasalahan yang sedang ditangani. Perannya seperti apa gitu. Sehingga bisa lebih tuntas, mungkin bisa secara pengembalaannya bisa diselesaikan, dikerjakan oleh gembalanya atau pemimpin rohaninya. Kemudian secara psikologis atau psikospiritual itu sudah ditangani secara profesional. Nah, itu bagaimana pola bagi peran yang dilakukan supaya khususnya mungkin dalam jemaat ini bisa kita selesaikan dengan baik berdasarkan peran yang ada. Ya.
Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Ayub, Amheka. Mestinya gereja harus menciptakan satu sistem, Pak ya. Itu yang penting, sistem. Nah, sebenarnya kalau mau idealnya, apakah pendeta itu punya profesi konselor atau tidak, dalam kasus sekarang ini, beda dengan 30-40 tahun yang lalu, Pak ya, ketika saya mulai melayani di jemaat, meskipun juga kasus-kasus konkret, bunuh diri, sudah saya lihat itu saya alami ya. Saya juga mengalami hubungan. Nah, idealnya sebenarnya kalau setiap pendeta harus punya pelatihan itu apa? Paling enggak hal-hal yang dasar, Pak ya. Nah, kemudian gereja juga harus punya sistem. Nah, pengalaman saat saya di gereja di satu sinode, nah, sesudah sekarang sistem tentu harus ada sosialisasi, Pak. Nggak bisa langsung diterapkan, ini ada ini. Nah, ya, sosialisasi mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk betul ya. Dan juga mungkin ada hambatan budaya, orang berkonseling itu nanti dianggap sebagai penyakit yang berat, kan itu kan juga harus diatasi. Tapi saya kira paling tidak gereja menawarkan pelayanan itu, ya. Nah, misalnya dalam satu klasis atau dalam satu apa ya bagian dari klasis, mungkin ada pendeta yang betul-betul ditugasi oleh gereja. Ini hal yang lain, Pak ya, hampir sama. Jadi di gereja Katolik itu di setiap keuskupan itu ada 2-3 orang yang memang ahlinya dan dia belajar psikologi dan konseling untuk menengging setan, Pak. Itu ada tugasnya. Nah, supaya nanti yang tidak ahli jangan main-main dengan itu gitu loh Pak maksudnya. Jadi itu menarik bagi saya. Nah, barangkali juga nantinya di masa depan harus diciptakan sebuah sistem di gereja kita, di gereja. Nah, itu. Dan saya kira itu proses yang panjang ya Pak. Di beberapa gereja mulai dengan misalnya membuat counseling center yang kemudian juga di ditangani oleh secara teamwork. Ada di Bandung misalnya ada ahli hukumnya, ada ahli psikolognya, ada dokternya supaya kalau konseling yang ditangani misalnya karena akibat kekerasan itu memerlukan hukum, ada ahlinya jadi satu sistem. Dan ini saya kira pertama tadi gereja menciptakan sistem, kemudian sosialisasi, dan saya kira orang punya pilihan Pak ya itu. Nah kadang-kadang bicara hal-hal yang berat ini kalau bicara dengan pendetanya kan mungkin malah sungkan Pak ya. Tapi pengalaman saya di satu gereja ketika Salatiga itu justru datang ke klinik yang counseling center yang sebenarnya juga dibangun oleh gereja kemudian dijelaskan. Yang kedua pendeta jemaat atau KMJ-nya jangan merasa dilangkain kalau orang itu tiba-tiba datang ke itu Pak ya. Nah itu pentingnya komunikasi antara yang di pelayan konseling dengan di jemaat. Saya kira itu. Dan itu harus memang menjadi pemahaman semua orang menurut saya Pak. Semua pelayan di situ menurut saya Pak. Rupanya Bapak terlempar Pak ya malahan yang tanya tadi. Oh tidak Pak. Ada ya. Barangkali itu harus didiskusikan lebih ini lagi karena harus dicocokkan juga dengan kebijakan-kebijakan gereja sinode klasis dan itu Pak ya itu. Baik Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama Pak. Ini yang tanya Ibu Eliada, Pak apa hal yang terberat ketika sudah menjadi konselor? Saya belum pernah mengalami itu Bu ya. Saya sadar kalau itu di luar kemampuan saya, ya saya beruntung karena apa? Pada waktu awalnya saya di rumah sakit, juga banyak pendeta yang bekerja di situ. Jadi kalau itu di luar kemampuan saya, pasti saya diskusi dengan teman, kemudian teman yang menanganinya. Itu Ibu. Yang berat mungkin lain apa ya? Bukan berat tapi kadang-kadang apa? Misalnya apa ya?
dia kekeh pada pikirannya sendiri, ya itu. Ya, misalnya orang sudah bercerai, meninggalkan istrinya, menikah dengan orang lain lagi, saya kadang-kadang jengkel ya, orang ini sebenarnya tahu kalau dia itu tuh salah, tapi kok ya masih dijalani sampai 3 kali itu loh, mungkin tapi itu bukan berat, tapi ya saya merasa apa ya Bu, lucu saja itu kan. Ya, orang sudah meninggalkan istrinya, kemudian pergi ke orang lain, eh, menikah secara adat misalnya, itu menikah lagi dengan orang yang ketiga lagi. Bagi saya itu mungkin bukan berat ya, tetapi eh, apa, aneh menurut saya. Ya, dan orang itu tetap kekeh bahwa itu betul kan gitu. Nah, kalau di lingkungan gereja dia masih minta lagi ikut perjamuan kudus. Nah, itu baru konflik dengan saya sebagai pendeta kalau dia hadir itu. Itu pengalaman saya, itu apa berat atau tidak, tapi itu bagi saya itu pengalaman aneh ya itu. Dan kita tidak mungkin kan melarang ikut perjamuan kudus. Nah, bagaimana itu? Nah, oleh sebab itu di gereja saya sekarang ya ada persiapan perjamuan kudus, ada perkunjungan khusus untuk menghindari hal-hal itu, kembali ke ajaran Calvin zaman dulu itu. Itu saya kira ya. Oke, itu Ibu Elia S. Pak Toto, Ya, Jenny. ya Jenny, silakan Pendeta Jenny. Em, saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk Pak Ayub, Bapak Ayub Gembala Sidang ya di MDC Ya, Kupang. ya, ya. Saya kira batasan antara konselor dan juga pendeta dan lain-lain tergantung sistem yang kita buat, Bapak Pendeta. Kalau berdasarkan pengalaman kami dengan belajar bersama juga dari teman-teman yang lain, kita membentuk tim pastoral dan kita juga membuat semacam hope center ya, klinik konseling gereja, dan di situ tim-timnya itu dilatih secara khusus. Tadi Pak Toto sudah bilang di awal, seorang konselor akan dilatih dan kalau tim kami baru namanya masih baru, itu dia dilatih sebagai pendamping dulu. Setelah itu mereka akan memulai dengan didampingi oleh pendeta yang sudah konselor. Dan dalam perjalanan waktu mereka tetap harus sebagai seorang konselor yang profesional dengan layanan yang profesional, itu harus juga belajar konseling pastoral, konseling psikospiritual maksud saya dengan terminologi bahasa yang terbaru. Ya. Nah, bentukan batasan saya kira batasan itu relatif ya dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau tentang sebuah kasus, saya kira mungkin tadi Pak Toto sudah bilang KMJ-nya jangan kurang hati kalau dilangkahi. Ini mungkin tentang sistem kerja. Ya. Juga kalau intinya ada hubungan kerjasama yang dilakukan. Jadi masing-masing orang pada bidangnya. Kalau konselor itu misalnya dia non pendeta, maka dia berkewajiban untuk melaporkan kepada, kalau kami ya, kepada kemajelisan, tentang apa-apa yang sudah ditangani, tapi bukan berarti membuka kasus, tidak. Biaya yang dilaporkan itu misalnya berapa orang yang sudah ditangani dalam 1 semester ini, Ya. lalu kemudian kasus-kasus apa secara umum yang ditangani, langkah-langkah strategis apa, lalu ini berarti gambaran gereja kita sedang ada di pusaran persoalan apa yang paling urgent saat ini. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan dalam penataan program pelayanan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau batasan jelas saya pikir ini kan bukan struktur ya, tetapi sistem kerja. Ya. Jadi kita membangun kerjasama. Saya kira tadi Pak Toto juga sudah jelaskan bahwa yang namanya kerjasama itu bukan hanya karena dia konseling psikospiritual, berarti dia di gereja hanya pendeta atau majelis atau orang yang memberi diri, aktivis lah kita sebut gitu. Tetapi orang-orang profesional yang bekerja sama dengan sesama profesional yang berbeda. Ya. Nah, ini kita membuka ruang, bukan hanya di dalam gereja. Tadi Pak Toto menyebutkan tentang psikospiritual yang holistik,
Berarti kita juga membuka ruang untuk yang fisik, kita bekerja sama dengan dokter, perawat, bidan, tergantung kondisi tempat kita ada sih. Kalau dengan mental, kita bisa dengan psikolog, psikiater, sosial, dengan pekerja sosial, dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, spiritual, berarti bisa juga dengan pendeta. Kira-kira seperti itu Bapak Ayub gambarannya. Terima kasih Pak Toto. Ya. Apakah Pendeta Malni Fitri Matasang masih bersama kita? Halo? Ya, Karena dia hadir. dari Gereja Toraja yang di Hadir Pak. Ya silakan, bisa menjelaskan sedikit pengalaman di Gereja Toraja, apakah rujukan jalan lancar, pendeta merasa dilompati, kalau tiba-tiba ada warga jemaat tanpa bilang sama pendeta langsung ke counseling center sinode? Kalau yang selama ini pola yang kami lakukan di counseling center itu biasanya ada yang memang datang secara pribadi tanpa di referral terlebih dahulu dari pendeta di mana ia berjemaat. Tetapi juga ada yang memang di referral oleh pendeta di mana konseling itu berjemaat. Nah, biasanya kalau yang datang secara pribadi, yang tidak direferral oleh pendeta jemaat, kadang-kadang kami tanyakan ke konseli apakah kedatangannya ke counseling center itu diketahui oleh pendeta di mana dia berjemaat atau tidak. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa tidak, ya tentu kami meminta untuk izin apakah ingin disampaikan ke pendetanya atau tidak perlu. Artinya kan itu semuanya dari konseli, dan hampir sebagian besar konseli itu tidak menginginkan untuk disampaikan kepada pendetanya, sehingga kami pun juga tidak menyampaikan hal itu kepada pendeta di mana konseli itu berjemaat. Tetapi kalau yang dirujuk atau yang direferal oleh pendeta juga atas seizin konseli, kalau misalnya pendetanya bertanya, tentu kami harus izin dulu ke konseli apakah konseli ingin diberi apa yang dilakukan disampaikan kepada pendeta atau tidak, gitu Pak. Jadi kalau itu sudah ditangani oleh pendeta dan datang, tentu ya ditanyakan ke konselingnya terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak ada batasan kasus ya, bisa kasus ringan juga orang bisa datang ke counseling center Majelis Sinode. Kalau kasusnya ringan Pak, kadang-kadang kan itu hanya ke kalau kasusnya ringan itu lebih ke pendampingan. Jadi itu bisa kita sampaikan untuk mungkin bisa bercakap dengan pendeta. Tapi kalau kasusnya itu, case-nya itu berat, ya itu yang tadi Pak yang saya sampaikan. Ya. Barangkali bisa memberi informasi sedikit ke Pak Ayub tadi, Pak, keterangan pendeta Malni. Iya Pak, saya dengar seperti apa yang tadi disampaikan, saya kira mungkin bisa diterapkan di tempat kami. Karena di gereja saya kan gerejanya tidak terlalu besar. Saya kira masih bisa ditangani dengan apa yang Ibu Jenny sama Ibu Pendeta Malni sampaikan. Ya. Itu, ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ayub. Ada yang tanya lewat chat, Mbak Lina? Bisa dicekkan apa ada pertanyaan? Atau masih ada pertanyaan lain? Kita beri waktu sekitar 5 menit lagi. Saya ceknya. Ini ada Pak dari Bu Karel. Bagaimana besaran pembiayaan kuliah intensifnya Pak? Kalau itu pertanyaan teknis mungkin bisa ditanyakan. Mbak Lina bisa mencatat nomor WA-nya, kemudian itu ke kantor kita. Oh, baik Pak. Pak Karel atau Ibu Karel? Cek. Karel masih bersama dengan kita? Ya, saya laki-laki Pak. Ya, makanya itu Pak Bu Karel. Ya, nanti bisa di ini Pak ya, tolong dikasih WA ke nomor kami, nomor kantor, kemudian mungkin hari Senin karena besok Sabtu Minggu libur,
Senin bisa di ini Pak, keterangan-keterangan di flyer kami ada di situ Pak. Ya, Ya, siap Pak. ya. Terima kasih. Tolong Mbak ini ya, cek nomor Oh, Pak iya. Pendeta Karel Toding. Satu lagi Pak, ini dari Pak Denny. Apakah pernah PCF itu dilaksanakan di Jakarta? Dari Pak Denny. Sementara ini belum karena kita apa ya, kita belum. Nah, tapi yang terakhir di Bandung pernah, di Sumatera Utara pernah, di Toraja pernah, tapi di Jakarta belum. Ya, belum Pak, belum ada. Suatu waktu mungkin kita akan mendorong teman-teman Akpin yang di Jakarta untuk menyelenggarakan. Kenapa? Salah satu alasan strategis juga, saya kira di Jakarta sudah cukup banyak lembaga yang melakukan kursus konseling dan memang Akpin memilih dari wilayah pinggiran, Pak. Itu. Tapi kalau dimungkinkan, saya kira bisa. Tapi peserta-peserta dari Jakarta biasanya mengikuti konseling kami ke Bandung, Pak. Ya, dengan Gereja Pasundan yang sudah punya konseling center yang ditangani cukup baik di Bandung. Ya, itu jawaban saya kepada Bapak atau Ibu tadi, Mbak. Dari Pak Denny, Pak. Oke, ya. Denny. Konselor terluka. Lembaga pernikahan. Ya, saya kira ada pertanyaan-pertanyaan mungkin mengingat pertanyaan panjang. Ini dari Ibu Bernike Dite. Ya, itu ada pertanyaannya. Tolong dicatat Mbak. Nanti kalau diperlukan ada juga dari Ibu Sekar Radite. Ini dicatat juga bisa di copy Mbak di apa? Screenshot Pak. misalnya. Iya, nanti saya jawabnya. Tolong dicatat nomor teleponnya mungkin supaya ada. Jadi bisa dibicarakan dengan saya Ibu atau itu Sekaradite Ibu ya mestinya sama Bernike Dite itu mestinya perempuan juga Ibu ya. Iya. Ya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut Ibu, bisa telepon saya melakukan percakapan itu. Kalau tidak, Mbak Lina bisa mencatat nomornya dan pertanyaannya mungkin nanti saya akan jawab dengan WA. Ya. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan percakapan kita bisa diteruskan. Mungkin juga lain kali Bapak Ibu bisa juga menyumbangkan pemikiran-pemikiran, bisa memimpin acara semacam ini lewat Akpin, nanti dikoordinasikan dengan kantor. Kalau Bapak Ibu merasa apa ya terpanggil untuk melakukan hal semacam ini, bisa juga diberi kesempatan oleh Akpin. Ya, kalau boleh saya minta Ibu Bernike Dite untuk menutup dengan doa kita. Ibu atau kakak? Ibu. Ibu, silakan Ibu. Ya. Ibu tinggal di mana? Dari mana nih kalau saya boleh tahu? Dari Kupang, Oh, tinggal Kupang di juga. TPS. Oke, Ya. ya, terima kasih. Ya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, atas kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kumpulkan dengan webinar yang dilakukan oleh Akpin. Bersama dengan hamba-hamba-Mu, Ibu moderator, dan juga Bapak narasumber. Kami telah menerima materi-materi yang berharga yang telah disampaikan bagi kami lewat webinar ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang telah kami dapat pada kesempatan saat ini kiranya dapat menumbuhkan pengetahuan kami, dan kami mohon hikmat daripada Tuhan menuntun kami untuk kami semakin mau bertumbuh dan mau belajar
bagaimana kami belajar sebagai konseling, bahkan sebagai konselor. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai akan seluruh pelaksanaan webinar pada kesempatan saat ini. Terkhusus bagi hamba-hambamu yang telah Tuhan utus dan panggil untuk menjalankan setiap tugas pekerjaan pada Akpin ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan menutup akan semua rangkaian kami pada kesempatan ini. Tapi kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkati kami semua dari segala penjuru yang telah Tuhan persatukan di dalam webinar pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, tuntun sertai kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Terkhusus kami berdoa bagi Akpin yang telah bekerja dalam setiap proses untuk mengembangkan setiap anak-anakmu untuk mencapai pada kemajuan, mensejahterakan, bahkan juga mendampingi bagi anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kembali lagi kami serahkan hamba-hambamu sebagai moderator dan pemateri dalam tangan kasih-Mu dan kami semua yang telah bersama-sama dalam pertemuan pada kesempatan ini. Demi Kristus Tuhan, kami datang dan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, saya ingin kemukakan nanti bulan September tanggal 10 atau sekitarnya, itu merupakan tanggal 10 merupakan hari Suicide Prevention Day atau hari pencegahan atau meningkatkan kesadaran dan pencegahan usaha bunuh diri. Nanti Akpin juga akan melakukan seminar free seperti sore hari ini. Mudah-mudahan kita sedikit bisa belajar bersama. Tentu mungkin psikolog kami, ada anggota kehormatan kami yang memang ahlinya akan berbicara tentang bagaimana melakukan pencegahan usaha bunuh diri. Ya, ini informasi sekitar tanggal persisnya sebenarnya tanggal 10 itu kalau hari Sabtu mungkin akan dilakukan hari Sabtu. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang berminat ingin bertanya tentang program PCF kami, silakan menghubungi kantor Seknas Akpi pada hari kerja Senin Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan Tuhan berkati kita. Ibu Jenny mau mengatakan sesuatu? Ya, mungkinkah Mbak Lina berkenan untuk share screen tentang program PCF Akpin yang terbaru? Teman-teman mungkin bisa melihat entah akan mengikuti di semester ini atau di tahun ini atau tahun berikut, tapi paling tidak sudah tahu lah gambarannya. Jadi saya pikir saya nggak mau. Maafkan dapat tugas tambahan Pak Toto. Oh, nggak apa-apa. Mbak Lina pasti ini ya, pasti punya nomor HP yang sekarang ini hadir, nanti bisa di-share kan pakai broadcast ya Mbak. Oh iya Pak. Ada brosur yang lengkap, ini brosur ringkas, ya kan? Jadi kita akan melakukan Psycho-Spiritual Counselor Formation PCF Angkatan 26 on-site ya. Untuk sementara dikembalikan ke program aslinya bahwa PCF ini dilakukan secara on-site. Kalau boleh saya singgung, ada beberapa teman dari Gemit mendaftar, dari Gereja Toraja, juga dari gereja-gereja lain, dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Sulawesi juga ada. Bahkan tadi ada yang mendaftar dari Gereja Halmahera. Memang ditutup tanggal 15. Kepala kantor BPKBIA nih. Tanggal 15, jadi masih ada waktu kalau Bapak Ibu ingin diskusi. Program ini akan berlangsung di Yogyakarta, seperti yang saya jelaskan tadi secara on-site. Hal-hal teknis mengenai bisa di mute Mbak yang suara ini. Tadi ada yang menanyakan ongkos itu untuk kuliah intensifnya adalah 4.250.000, yaitu kami akan tadi seperti yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu akan menerima 3 buku yang
apa yang kami sharingkan tadi, dan Bapak Ibu akan juga dibantu oleh teman-teman kami, baik anggota kehormatan maupun tamu dari Universitas Gadjah Mada, yaitu saya kira itu. Ada hal lain yang ingin Ibu Jenny kemukakan? Saya sedikit apa ini? Tidak ada Pak Toto, terima kasih sudah Ya. menyampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu semua nanti akan, apakah bisa di-share, ada brosur lengkapnya, ada 9 halaman. Apakah bisa di-share nanti Mbak Lina ke semua yang hadir sore ini? Bisa Pak, nanti saya share. Ya, artinya nomor HP bisa diambil dari yang hadir ya Mbak? Baik Pak. Oke ya, terima kasih. Oke, begitu Bapak Ibu semua, sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang PCF Angkatan 26, silakan menghubungi kantor Seknas Akpin HP melalui 085741147333 yang ada di brosur, nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu semua yang hadir. Juga PowerPoint yang saya presentasikan tadi juga akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu Jenny, Ibu Malni, juga teman-teman sejawat Akpin yang hadir dari seluruh Indonesia. Ya. Sama-sama Pak Toto. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Bye, Terima kasih. shalom. Selamat malam Pak Toto, Ibu Sampai Jenny, Ibu jumpa. Lina. Terima kasih. Selamat malam. Mohon pamit saya. Ya, tidak foto ya. Oh, mau difoto? Harusnya fotonya di depan tadi, Mbak Lina. Oh iya. Ini sudah Misalnya sedikit. mau difoto nggak Pak? Kalau mau difoto, monggo silakan open cam. 1 kali, 2 kali, Mbak Lina. 2 kali saja ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah, Mbak? Thank you, Ya, Pak. Bu Lina. Oke, terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih Shalom. semuanya. Pak Selamat Toto. Terima malam. kasih Pak. Terima kasih Mbak Lina. Ya. Terima Kak kasih Jenny Bu dan Jenny.